Sang Pemilik Kehormatan, episode 2. Ruby baru saja selesai melakukan sholat berjamaah bersama Nyai Hana dan Nyai Zubaidah di musola kecil yang ada di dalam rumahnya. Suara gemercik air dari kolam ikan yang ada di tengah rumahnya memberi efek tenang dan syahdu. "Nara masih di sini kan, Bi?" tanya Nyai Hana. Tangannya baru saja selesai melipat mukenahnya. "Iya, Umi, masih di kamar Ruby," jawab Ruby. Ia meminta mukena milik uminya dan Nyai Zubaidah untuk ia letakkan di almari kecil tempat menyimpan mukena. "Panggil Gih, kita makan bersama," pinta Nyai Hana. "Baik, Umi." Ruby berjalan mundur dengan setengah membungkuk keluar dari musola. Ia berjalan normal menuju ke kamarnya. "Ra, ayo makan bareng." Ruby langsung mengajak Nara keluar kamar. "Hah? Gak mau aku, Bi. Gak enak aku sama abi kamu," tolak Nara. Ia menahan diri agar Ruby tak bisa menariknya. "Enggak, sekarang kan hari Kamis, abi makan bersama di masjid. Udah lama gak kesini sih, sampai lupa sama tradisi di sini." Nara langsung beranjak keluar kamar. "Kalau gitu aku gak akan nolak, Bi." Ruby tertawa kecil melihat ulah Nara. Ia menggandeng Nara menuju ke meja makan. Rumah Ruby berbeda dari rumah-rumah zaman sekarang. Semua dinding rumah Ruby terbuat dari kayu, khas rumah Jawa. Rumahnya yang tak terlalu luas dan terlalu banyak furnitur di sana. "Siang, Nara. Apa kabar nih? Lama gak pernah kesini," sapa Nyai Hana ketika Ruby dan Nara tiba di meja makan. Nara mencium tangan Nyai Hana. "Siang, Umi." "Nara udah disibukin ngurus artis ganteng di Jakarta, Umi, sampai lupa kesini." Tak lupa Nara mencium tangan Nyai Zubaidah yang menatapnya penuh dengan tanda tanya, namun tetap ramah menyapa Nara. "Maaf jika membuat Bu Nyai kurang nyaman dengan kehadiran saya," ucap Nara. "Ah, tidak. Saya makin senang bertemu dengan orang baru," jawab Nyai Zubaidah. "Apa saya melukai perasaanmu, Nak?" Nara menggeleng dan tersenyum. "Tidak, Bu Nyai, sama sekali tidak," jawabnya ramah. Ruby menarik kursi untuk Nara agar segera duduk, dan ia juga segera duduk di samping Nara. Seperti biasa, Nyai Hana mempersilahkan tamunya untuk mengambil nasi dan lauk pauknya terlebih dahulu. Barulah ia mengambilkan makan untuk Ruby dan Nara, kemudian ia sendiri. Mereka semua berdoa sebelum makan. Namun, ada yang berbeda dengan cara berdoa Nara. Ia menggenggam kedua tangannya tepat di bawah dagu dan ia akhiri doanya dengan menyentuh dahi, bahu kanan dan kiri, serta kecupan lembut di ibu jari dan jari telunjuknya. Hal itu membuat pertanyaan Nyai Zubaidah sedari tadi terjawab sudah. "Saya non-muslim, Bu Nyai," Nara memperjelas. "Terima kasih sudah memberitahu saya dan saya tidak mempersalahkannya, Nak," jawab Nyai Zubaidah. "Mari kita mulai makannya." Sembari menyantap hidangan, mereka saling bertukar cerita di atas meja makan. Sama-sama bersikap luas.
namun tak menghilangkan rasa hormat Ruby dan Nara kepada orang tua di depan mereka. Perbincangan mereka berlanjut hingga ke ruang tengah. Kali ini, teh hangat menjadi teman pembicaraan mereka. Assalamualaikum, suara Kiai Abdullah dan Kiai Marzuki memberi salam. Kompak semua menjawab salam tersebut. Nyai Hanah dan Nyai Zubaidah menghampiri suami mereka. Ruby masuk ke dapur membuatkan 2 cangkir kopi baru untuk abinya dan Kiai Marzuki. Ruby kembali dengan 2 cangkir kopi panas di atas nampan. Tak lupa, ia membawa 2 cangkir teh hangat yang masih penuh milik uminya dan Nyai Zubaidah. Ia meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja ruang tamu, tepat di depan masing-masing pemiliknya. Terima kasih ya nak, ucap Kiai Abdullah. Ruby tersenyum dan kembali ke ruang tengah menemani Nara menghabiskan tehnya. Jadi, gini Kang Mas Kiai, kehadiran kami di sini sebenarnya ingin memperjelas proses ta'aruf antara Iqbal, putraku, dengan Ruby, putra Kang Mas Kiai. Ucap Kiai Marzuki membuat dada Ruby berdegup lebih cepat. Tubuhnya mematung sempurna dan telinganya menjadi lebih peka dalam mendengar suara bisikan. Beberapa hari yang lalu kami sudah menanyakan kapan Iqbal akan kembali pulang ke Jombang. Dan ternyata masih ada yang belum diselesaikan. Iqbal meminta waktu 4-5 bulan kepada kami dan keluarga Kang Mas Kiai untuk menyelesaikan kewajibannya di sana. Apakah Nak Ruby bersedia menunggu Iqbal? Mendengar pernyataan Kiai Marzuki membuat Ruby murung. Ia harus berteman lebih lama lagi dengan waktu penantian yang panjang. Bi, ke kamar aja yuk. Nara. Ajak Nara. Ruby mengangguk. Ia berdiri dan perlahan meninggalkan ruang tengah. Kemudian masuk ke dalam kamarnya. Udah, gak usah sedih. Cuma nunggu beberapa bulan aja. Nara menyemangati sahabatnya yang sedang kecewa. Aku udah nunggu 4 tahun, Lora. Ruby mengungkapkan kekecewaannya. Bersabarlah sedikit. Ini hanya soal waktu. Jangan memusuhinya, itu hanyalah akan membuatmu merasa berdiri di satu titik. Iya Ra, mungkin aku masih harus menyimpan rindu ini. Ruby baru menyelesaikan sholat isya-nya bersama uminya. Ia segera kembali ke kamar. Karena sudah merasa lelah melakukan perjalanan panjang sejak kemarin malam. Nara sudah pergi ke bandara. Setelah Ruby melaksanakan sholat maghrib, Nara tak bersedia diantar Ruby, karena ia tahu betapa lelahnya sahabatnya itu. Lampu kamar sudah padam, dan Ruby sudah berada di balik selimutnya. Usai membaca doa, Ruby mencoba memejamkan matanya. Namun, matanya kembali terbuka ketika ia merasakan ponselnya bergetar sekali. Bisa saja ia mengabaikan pesan itu, tapi tidak kali ini. Ia turun dari tempat tidurnya dan membaca sebuah pesan WhatsApp dari sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontak ponselnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali aku mengetik sebuah pesan untukmu. Namun, terlalu kecil keberanian yang kumiliki untuk mengirimkan pesan ini kepadamu.
Apa kabar Ruby? Semoga kau selalu berada di dalam lindungannya. Iqbal.